Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Sungguh bahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diizinkan, kami boleh setia mengikuti program All by Grace. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang memampukan kami bisa ada dan setia sampai dengan saat ini. Tuhan berkasih karunia dan kami boleh belajar bersama bagaimana kami boleh menyelidiki hati kami sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan yang berkenan kepadamu, yang mana nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tolong Tuhan, Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ini sehingga kami yang mendengar boleh diberkati dan firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati sanubari kami, bukan sekedar mendengar dan melupakan, tapi kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan sehingga kasih dan kuasa-Mu Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami, dan kami menjadi seseorang yang tidak akan pernah sama lagi karena kami mengerti bagaimana menyelidiki hati ini sehingga hidup kami boleh tampil beda, menjadi berkat bagi hidup banyak orang, jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini, Engkau sendiri yang ambil alih, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan acara program All by Grace saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hatiku tak
Seringkali kita mendengar himbauan untuk melakukan medical check up, setidaknya setahun sekali. Untuk orang yang berusia di atas 40 tahun yang sedang menderita suatu penyakit atau yang kesehatannya terganggu, apalagi yang memiliki riwayat penyakit turunan, lebih dianjurkan untuk melakukan medical check up secara rutin dan lebih sering. Sayangnya, beberapa orang menolak untuk melakukan medical check up hanya karena merasa dirinya sehat. Mereka merasa masih memiliki nafsu makan yang baik, tidur dengan baik, dan tidak ada masalah saat beraktivitas atau berolahraga berat, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan check up segera. Ada juga orang yang berpikir lebih baik tidak usah check up, karena jika hasilnya ada masalah akan menambah kepusingan. Pertanyaannya adalah, orang yang nafsu makannya baik, pernafasannya normal, dan olahraganya lancar, pastikah menunjukkan fisiknya sehat dan bebas dari penyakit? Jika bertanya kepada seorang dokter, jawabannya pasti belum tentu. Karena banyak orang yang sehat secara fisik tetapi meninggal mendadak ketika bermain bulu tangkis atau berolahraga meskipun masih berusia muda dan memiliki badan yang berotot. Ada juga atlet yang sehat sekalipun tiba-tiba bisa juga mendadak meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemukan keluarga, teman, ataupun kerabat yang tampaknya sehat tanpa keluhan, namun tiba-tiba mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Sekalipun selama ini mereka sehat-sehat saja dan dapat beraktivitas tanpa kendala yang berarti. Ada seseorang yang berkonsultasi kepada dokter karena ada keluhan ringan pada kesehatannya, dengan maksud bisa segera pulih. Tapi ketika dilakukan pengecekan lebih lanjut, justru ditemukan kesehatannya terancam oleh kanker dengan stadium akut. Jika terdeteksi lebih awal, pertolongan medis lebih memiliki kesempatan dan penanganan dokter ahli bisa lebih maksimal. Mendengar hal ini, banyak orang akan menyayangkan andai saja dia tahu penyakitnya lebih awal. Mungkin dapat lebih mudah diobati dan harapan hidupnya lebih tinggi. Hal-hal semacam ini tentu dapat dicegah jika kita rutin melakukan medical check up. Sehingga ketika kadar kolesterol, tekanan darah, atau kadar gula naik sedikit, kita sudah tahu dan kita bisa melakukan tindakan preventif dengan menjaga pola makan dan melatih gaya hidup sehat. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan medical check up, bagaimana kita tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita? Demikian juga halnya dengan kesehatan hidup rohani. Kita pun perlu melakukan spiritual check up secara rutin dengan cara menyelidiki hati. Bisa jadi tanpa sadar motivasi kita di dalam mengikut Tuhan mulai berubah. Semangat yang awalnya berkobar menjadi redup atau cinta Tuhan menjadi cinta dunia. Kita mulai kompromi dengan nilai-nilai dunia yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tanpa spiritual check up, kita tidak akan sadar bahwa sebenarnya kita telah hanyut terbawa arus dunia yang begitu menggoda dan menjanjikan. Terlalu jauh meninggalkan Tuhan, dan bukan tidak mungkin saat kita sadar, kadang sudah terlambat dan kita harus menanggung konsekuensi akibat perbuatan-perbuatan itu. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk menyelidiki hati kita secara rutin dan konsisten. Karena saat kita menyelidiki hati, artinya kita sedang melakukan spiritual check up sehingga kita dapat mendeteksi sedini mungkin kondisi hati kita. Apakah kita masih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau sudah terbawa arus dunia? Apakah hidup kita masih berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya? Atau kita berfokus kepada dunia dengan segala godaan, kesenangan, dan kemewahan yang ditawarkannya? Atau sedang menuruti keinginan daging yang bisa menjurumuskan kita ke dalam dosa? Tema All by Grace hari ini adalah selidiki hati. Kiranya melalui pembahasan tema kita dimampukan untuk menyelidiki dan mengoreksi hati sehingga hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Semakin cepat kita mengoreksi hati, semakin cepat kita mengetahui sehingga kita pun dapat mengatasinya dengan lebih awal, lebih cepat, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dalam hal-hal berikut ini kita perlu selidiki hati, yaitu yang pertama, apakah kita memiliki motivasi yang benar?
mudah bagi kita untuk menilai sesuatu dari apa yang tampak oleh mata. Kita dapat mengatakan seseorang baik tampak dari tindakan perbuatannya. Misalnya, ia senang memberi, ia pandai merangkai kata-kata, ia sigap tanggap bila ada yang memerlukan pertolongan. Namun, apa yang tampak atau terlihat itu belum tentu dapat dijadikan ukuran penilaian bagi sebuah perbuatan dikatakan bersih atau baik. Sebab semua perbuatan harus diuji oleh motivasi yang mendasarinya. Apa itu motivasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi perencanaan, keputusan, pilihan, dan tindakan seseorang. Kekuatan inilah yang memberi semangat dan gairah mengerjakan segala sesuatu, baik positif ataupun negatif. Motivasi berbicara tentang sikap hati seseorang. Dan inilah yang Tuhan perhatikan dalam diri seseorang ketika melakukan segala sesuatu. Karena ia melihat hati, bukan apa yang tampak secara kasat mata. Motivasi atau maksud hati tidak ada yang dapat mengukurnya. Hanya Tuhan yang mampu mengujinya. Bahkan seringkali kita sendiri pun samar dalam mengenali apa sesungguhnya motivasi di balik perkataan atau perbuatan baik kita. Adalah tidak mudah kita mengerti motivasi dalam diri seseorang. Sebab motivasi dapat dibalut atau disembunyikan secara rapi di balik sikap, perilaku, ataupun tindakan. Hingga detik ini, banyak orang yang tidak menyadarinya kalau memiliki motivasi yang tidak benar dalam membangun hubungan atau relasi dengan sesamanya. Ada yang berbuat baik dengan tujuan memperlancar relasi bisnis sehingga semakin banyak untung yang dapat diraih di kemudian hari. Ada pula yang memiliki kepentingan tertentu atau modus terselubung hanya terlihat tulus dan perhatian, tapi ujung-ujungnya ternyata mau pinjam uang dan berniat menipu. Banyak orang yang dapat berbuat baik, namun sesungguhnya tanpa disadari bisa saja itu semua didorong oleh motif-motif tertentu yang tidak selalu baik, bukan didasari ketulusan dan kemurnian hati. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Maka dari itu kita harus senantiasa cek and recheck motivasi kita yang sebenarnya dalam setiap perkataan atau perbuatan kita, baik kepada Tuhan maupun sesama, supaya tidak bersalah kepada Tuhan yang bisa menguji hati. Pastikan kita memiliki motivasi yang benar, sehingga kalau dituduh dan difitnah tentang segala perkataan dan perbuatan kita sepertinya ada motivasi yang salah, kita akan tegar dan teguh karena kesemuanya bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Namun sadar tidak sadar seringkali kita merasa sudah memiliki motivasi yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Tapi tetap saja kadang bisa ada orang salah paham atau marah yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Tidak masalah selama semua perkataan dan perbuatan dengan motivasi yang benar bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang bisa menguji hati. Seiring dengan waktu akan bisa teruji dan terbukti. Dalam banyak area kehidupan, kita juga harus cek semua motivasi kita, termasuk dalam melayani Tuhan. Seharusnya motivasi kita melayani Tuhan karena ingin mengasihi Tuhan dan ingin memuliakan nama Tuhan, serta jiwa-jiwa dimenangkan lebih bagi Tuhan. Namun kenyataannya bisa saja jadi motivasinya salah karena tidak teruji dan terbukti. Misalnya sebagai berikut. Apakah aku akan terus giat melayani saat ada kritikan daripada orang? Apakah aku akan setia menabur dengan memberi kalau aku belum menuai hasilnya? Apakah aku akan konsisten
berkorban lebih demi jiwa-jiwa dimenangkan meskipun belum ada hasilnya dan disalahpahami orang? Apakah aku akan tetap setia beribadah meskipun belum ada pemulihan dalam segala situasi dan kondisi? Apakah aku akan tetap setia berdoa meskipun belum terjawab doanya? Apakah aku akan terus melayani dalam bidang yang dipercayakan Tuhan meskipun tidak ada pujian dari orang, melainkan ejekan dari orang? Apakah aku akan terus mengiring Tuhan meskipun belum ada solusi dan pertolongan dari Tuhan? Kalau memang motivasi kita benar karena ingin mengasihi Tuhan dan mau melayaninya, kita akan tetap setia. Meskipun ada banyak hal yang kita hadapi dan tidak seperti yang diinginkan. Meskipun sudah dengan motivasi yang benar, kadang tetap saja masih ada orang yang mencemooh segala bentuk pelayanan kita. Tidak masalah. Bisa saja Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan dan pelayanan kita untuk mendewasakan hidup rohani dan memurnikan lebih lagi motivasi diri dalam pelayanan kepadanya. Beribadah pun kita harus mengecek motivasi kita. Seharusnya kita dengan sikap hati dan motivasi yang benar, yaitu karena mengasihi Tuhan dan rindu menyenangkannya serta beribadah yang berkenan kepadanya. Bukan untuk mencari berkat Tuhan atau kesembuhan atau pertolongan dan sebagainya. Kalau kita tidak mengerti untuk memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan dan melayaninya, yang mana harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bisa kesemuanya yang awalnya motivasinya benar bisa jadi tidak benar karena mendengar perkataan atau melihat perbuatan dan hasutan orang. Karena itu harus mengerti, menjaga hati dengan waspada supaya hati tidak tercemar oleh semua hal yang membuat motivasi yang awalnya benar menjadi salah, akhirnya jalani dengan salah dan berakhir dengan salah. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang penting, apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, harus mengerti senantiasa menjaga hati dan mempertahankan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dengan mengecek setiap motivasi dari perkataan atau tindakan dalam segala area kehidupan kita. Sudahkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau seperti peribahasa yang berkata ada udang di balik batu? Dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bagi Tuhan yang penting bukan hanya apa yang kita katakan atau lakukan, tetapi juga mengapa kita mengatakannya dan melakukannya. Kita mungkin bisa mengelabui sesama kita manusia, bahkan diri kita sendiri, tetapi tidak dengan Tuhan. Karena Dia Maha Tahu segala sesuatu. Tuhan yang akan mengadili dengan seadil-adilnya. Alkitab mencatat dalam Matius pasal 8 ayat 19 dan 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan janji yang luar biasa. Bisa jadi ia datang dengan maksud mendapat bagian dalam ketenaran, karena kala itu Yesus dan kelompoknya sedang terkenal. Tidak ada yang mengetahui apa yang menjadi motivasi sesungguhnya orang tersebut, kecuali Tuhan Yesus yang kemudian memberinya pertimbangan. Tuhan Yesus ingin dia mengerti bahwa perkara mengikut Yesus itu bukan sederhana seperti yang dipikirkannya. Tuhan Yesus menjelaskan untuk mengikut Dia terhadap orang tersebut, dia harus tahu bahwa mengikut Yesus itu tidak seperti yang dunia bayangkan. Mereka akan lebih hidup dalam kesederhanaan dan bukan kemewahan. Tujuannya adalah supaya ahli Taurat itu dapat menyelidiki hati dan mengetahui motivasi sesungguhnya dalam mengikut Tuhan.
Bila mengikut Tuhan menuntut pengorbanan, masih maukah dia melakukannya? Bila mengikut Tuhan mengakibatkan ketidaknyamanan, pergumulan, bahkan penderitaan, masih bersediakah dia mengikut Tuhan? Jika motivasinya dalam mengikut Tuhan adalah supaya kaya, hidup nyaman, terkenal, untuk mendapat ini dan itu, dan lain sebagainya, maka mereka tak akan dapat bertahan mengikuti Tuhan. Motivasi yang benar akan memampukan kita untuk berkata dan berlaku dengan benar, serta akhirnya menghasilkan buah yang benar. Maka dari itu, apabila kita melakukan sesuatu, ujilah motivasi kita terlebih dahulu. Apakah yang kita perkatakan dan lakukan sinkron dengan motivasi hati kita yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak bisa benar-benar berbahagia jika motivasinya tidak benar. Kita pun tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama jika motivasinya salah. Cepat lambat akan ketahuan motivasinya tidak benar. Tetapi mereka yang memiliki motivasi yang benar, mereka memberi karena memang mau menjadi berkat. Mereka mengasihi karena kasih Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Mereka mencari Tuhan karena mengasihi Tuhan, dan mereka bekerja keras sebab mereka memang mau mengabdi. Maka orang-orang demikian yang akan mengalami kesuksesan hidup dan paling bersukacita dalam dunia ini. Mereka sudah mendapat upah mereka ketika mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengharap upah yang lain. Upah mereka adalah bahwa mereka mendapat kesempatan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Maka dari itu kita harus selalu menjaga motivasi secara benar dalam mengerjakan apapun. Dalam setiap perkataan, perbuatan, dalam pekerjaan, dalam menjalin hubungan dengan sesama, terlebih lagi dalam melayani Tuhan. Sebab motivasi yang ada dalam hati secara otomatis mempengaruhi pikiran, tindakan, perilaku, dan reaksi kita. Kalau motivasi kita benar, semua yang kita hasilkan adalah benar dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya. Motivasi hidup sangat mempengaruhi segala tindakan seseorang dalam menjalani hidup ini. Sadar atau tidak, setiap orang tentu memiliki motivasi tertentu dalam menjalani hidupnya. Namun motivasi seperti apa yang kita miliki, apakah itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan kepadanya? Apakah kita akan mendapat pujian dari Tuhan seperti yang tertulis dalam firman-Nya? 1 Korintus pasal 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ingatlah bahwa setiap perkataan dan tindakan kita belum tentu didorong oleh motivasi yang benar. Misalnya keinginan untuk sukses. Bila dimotivasi karena ingin balas dendam dengan orang lain yang dulu telah menghina kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal hati. Oleh karena itu, sedari dini kita harus senantiasa selidiki hati dan motivasi dalam setiap perkataan dan tindakan, sehingga didapati benar dan berkenan di hadapan Tuhan senantiasa.
Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukan apakah untuk kemuliaan Tuhan atau diri sendiri. Perlu disadari, segala sesuatu yang kita miliki atau pencapaian prestasi yang kita raih maupun berkat jasmani, jiwani, rohani, dan materi yang dapat kita nikmati, sesungguhnya semuanya itu adalah berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan sewajarnya lah untuk Tuhan. Karena itu seharusnya segala kemuliaan adalah bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan sampai kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah merupakan hasil jerih lelah diri sendiri. Tanpa kasih karunia Tuhan, apapun tak akan pernah bisa jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas adanya. Paulus menyadari kenyataan dan kebenaran demikian, sehingga ia mengatakan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pernah tertuang dalam sebuah artikel yang mengatakan bahwa jumlah energi yang dikeluarkan untuk mengayun sebuah cangkul ke tanah sama besarnya dengan jumlah energi yang dikeluarkan untuk mengayun sebuah tongkat golf. Namun, bagi seorang pegolf akan merasa lelah ketika harus mencangkul di sawah. Sebaliknya, seorang petani merasa tenaganya hanya terbuang sia-sia bila harus mengayunkan tongkat golf berjam-jam demi untuk memukul sebuah bola putih kecil. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika melakukan sesuatu yang menuntut peranan yang tidak hanya sebatas tenaga atau rasa berkewajiban untuk melakukan, tapi keterkaitan hati dalam melakukannya, itu yang membuat apa yang kita lakukan menjadi bermakna. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun pekerjaan kita, baik ibu rumah tangga, karyawan, pengusaha, dan profesional, lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan lagi tertuju hanya kepada manusia. Karena yang menjadi atasan, bos, dan tuan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Ayat ini menasehatkan agar dalam melakukan segala sesuatu harus dengan segenap hati, baik dalam hidup berkeluarga, studi, pekerjaan, ibadah, pelayanan, dan sebagainya. Jangan sampai melakukannya dengan bersungut-sungut, keluh kesah, atau dengan motivasi hati yang salah karena untuk meninggikan diri sendiri. Misalnya di tempat kerja. Ada saja yang dikeluhkan, mulai dari gaji, job description yang tidak jelas, atasan yang bertindak semena-mena, dan lain sebagainya. Tak heran banyak orang yang mengerjakan tugas atau pekerjaannya dengan tidak sepenuh hati. Mereka malas bekerja pun dengan bersungut-sungut dan asal-asalan, karena merasa tidak mendapatkan apresiasi atau penghargaan dan insentif berupa reward yang pantas atas kerja keras dan pengorbanannya selama ini. Mereka lupa bahwa mata Tuhan mengawasi mereka, dan apapun pekerjaan dilakukan sebenarnya melupakan kasih karunia Tuhan. Jadi seharusnya lah kita dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuh hati, terlepas dari apapun kondisi yang dihadapi. Kita harus tetap melakukan pekerjaan kita dengan setia, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan hanya untuk terima pujian atau penghargaan manusia, apalagi untuk meninggikan diri atau mencari keuntungan diri, terlebih lagi untuk permuliakan diri. Harus dimengerti bahwa semua yang dapat kita lakukan adalah karena kasih karunia Tuhan. Dengan demikian, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bagaikan jam yang baik, dilihat atau tidak, dihargai atau tidak, jam tetap berputar dan berdenting. Demikianlah seharusnya kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Tak ada alasan yang cukup bagi kita untuk malas atau ogah-ogahan bekerja hanya dikarenakan pekerjaan kita lakukan tidak dinilai, dipuji, atau dihargai. Kita jangan terlalu mengharap penilaian yang baik, pujian, dan penghargaan atas pekerjaan yang kita lakukan. Karena pertanggungjawaban kita
bukan hanya tertuju kepada manusia, melainkan juga terutama adalah kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah terlepas dari apapun kebijakan pimpinan di tempat kerja atau seberat apapun pekerjaan kita saat ini, sepanjang kita mengimani bahwa bos dan tuan kita yang tertinggi adalah Tuhan, maka kita akan selalu bekerja dengan profesional dan maksimal, tanpa harus diawasi dengan ketat, tanpa harus diiming-imingi bonus apapun. Mengapa? Karena kita mengimani bahwa kita akan menerima upah atau reward dari Tuhan yang jauh lebih tepat dan bernilai daripada upah yang bisa diberikan bos di dunia ini. Apalagi sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti untuk menjadi teladan di tempat kerja atau dimanapun juga, agar nama Tuhan yang dipermuliakan senantiasa, bukan diri kita yang dipermuliakan. Efesus pasal 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Percayalah bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh pekerjaan atau bisnis kita atau bos di dunia, melainkan ditentukan oleh Tuhan yang mengasihi kita, yaitu Tuhan yang sanggup memberikan favor atau perkenanan kepada hidup kita, memerintahkan berkat kepada kita, membuka pintu-pintu kesempatan, peluang baru dalam kehidupan karir dan usaha kita. Tuhan sanggup memberikan terobosan baru, network baru, inovasi baru secara dahsyat untuk memberkati kita secara luar biasa. Untuk itu, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bos kita yang sesungguhnya. Maka kita akan dibuatnya terkagum-kagum dengan apa yang dilimpahkannya ke dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam hal pelayanan, kita jangan melakukannya hanya sebagai rutinitas, menyikapinya dengan biasa-biasa saja, tanpa semangat. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya, bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, taat dan setia sampai akhir. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan maksimal meski harus melewati penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Bila kita melakukan sesuatu dengan bersungut-sungut, sikap malas dan tidak bergairah, seharusnya kita meneladani Yesus yang telah mengorbankan nyawa di kayu salib untuk menebus setiap manusia, agar dibebaskan dari dosa dan kutuk hukuman dosa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia pun menggenapinya dengan sepenuh hati bagi manusia. Setialah dalam segala hal yang kita kerjakan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekiranya kita berhasil melakukan segala sesuatu yang dipercayakan, semuanya itu bukan untuk kesombongan diri dan keuntungan serta meninggikan diri kita, melainkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing dalam setiap kesuksesan, baik dalam kehidupan maupun pelayanan. Sadarkah itu semua karena Tuhan yang berkasih karunia dan memberikan kemampuan kepada kita, bukan karena kehebatan dan pengalaman diri kita. Jadi semua kemuliaan sepantasnya lah kita kembalikan kepada Tuhan, karena semuanya itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan jua. Seorang pengusaha sukses yang diberkati Tuhan, saat kami berjumpa dan sempat diterima menginap di rumahnya di luar negeri, beliau selalu berkata, "Tau seentian" dalam bahasa Mandarin, dan dalam bahasa Indonesia artinya semua karena anugerah Tuhan. Ketika menyinggung keberhasilannya, berkat yang telah diterima dan dinikmatinya, selalu ia menjawab "Tau seentian", artinya semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana tidak? Dari seorang mantan nobody, bahkan pernah masuk bui, kini menjadi pengusaha dengan keuntungan materi yang sangat luar biasa. Jika bukan karena kasih karunia, anugerah dan berkat dari Tuhan, tidaklah mungkin bagi seorang berlatar belakang demikian bisa mencapai semua yang nyata terlihat. Beliau tak berani membanggakan diri hebat.
Bibir lidahnya selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Beliau banyak melibatkan diri dalam berbagai bentuk pelayanan, baik di dalam dan melalui gereja, maupun yang bersifat pelayanan antar gereja. Beliau juga sempat menjadi bendaharawan sorgawi yang setia, dengan rela dan ikhlas memberi persembahan dan membayar perpuluhan dengan setia. Tidak heran jika orang demikian ini menerima favor Tuhan secara luar biasa. Beliau sangat diberkati dan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu, jadilah seorang pribadi yang senantiasa sadar dan mau untuk membalas kasih Tuhan, kasih karunia dan berkat yang telah dicurahkan Tuhan ke dalam kehidupan kita dengan sungguh hati melayani Tuhan dan sepenuh hati. Ketika memuji dan menyembah Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Jangan pernah merasa ibadah, persembahan, dan pelayanan yang kita lakukan selama ini sudah cukup. Atau kita merasa diri sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Yang Tuhan nilai bukanlah aktivitas yang terlihat, tapi Dia melihat hati, ketulusan hati, sikap hati kita di hadapannya. Sesungguhnya Tuhan pasti sudah menyediakan upah yang adil bagi orang-orang yang mengasihi dan melayaninya dengan sungguh hati dan sepenuh hati untuk mengembalikan kemuliaan bagi namanya. Bekerjalah, layanilah Tuhan dengan setia dan sepenuh hati. Lakukanlah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jangan lagi hanya mengerjakan apa yang disenangi, tapi bertekadlah untuk menyenangi apa yang harus kita kerjakan, karena kita menyikapinya sebagai kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan yang senantiasa mengawasi tingkah langkah kita. Ingatlah bahwa setiap jerih payah dan pengorbanan yang dilakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Segala bentuk pekerjaan, pelayanan, dan perbuatan yang ditujukan untuk mempermuliakan nama Tuhan atau dalam berbagai perbuatan baik bagi sesama, semuanya itu akan Tuhan perhitungkan sebagai upah di kemudian hari. Karena Tuhan menyelidiki hati dan tahu dengan jelas apa yang menjadi motivasi hati kita. Setialah sampai akhir supaya kita bisa menerima upah pada waktunya. Karena Tuhan itu setia dengan janji-janjinya. Pastikan kita telah mengerti untuk menyelidiki hati senantiasa. Apa yang kita lakukan ini benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri pribadi. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan adalah demi mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mempermuliakan diri sendiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
setia, kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku tetap setia. Yang ketiga, masihkah mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu? Mengasihi memang mudah untuk diucapkan, tapi seringkali sukar untuk dipraktikkan. Mudah saja bagi kita untuk berkata I love you, tapi kasih yang sungguh baru akan teruji dan terbukti ketika kasih dituntut pembuktian melalui pengorbanan. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya, sehingga ia rela mengandung selama 9 bulan lamanya. Rela berjuang mempertaruhkan nyawa, menahan kesakitan yang teramat sangat selama proses persalinan. Bahkan rela berkorban, mengorbankan kenyamanan diri, mengorbankan kesenangan diri, mengorbankan hobi, dan mengorbankan cita-cita. Demi dapat mengandung dengan baik, melahirkan dengan lancar, dan membesarkan anak yang dikasihinya itu. Itulah kasih yang sesungguhnya, bukan hanya diucapkan, tapi harus dengan konsisten mempraktikkan kasih, walaupun dituntut banyak pengorbanan. Dalam perjalanan hidup ini, banyak hal yang dapat kita kasihi. Kita mengasihi pasangan hidup, mengasihi keluarga, kita mengasihi pekerjaan dan usaha kita, mengasihi hobi dan koleksi kita. Bahkan kita juga bisa mengasihi diri kita sendiri. Semua hal itu adalah baik adanya, karena kasih dapat membuat hidup lebih berwarna, lebih berarti, dan bernilai. Namun demikian, ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya, boleh saja kita mengasihi hal-hal yang indah di dunia ini, segala berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Tetapi jangan sampai mengasihi semua itu lebih dari kita mengasihi Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Karena dialah yang harus menduduki posisi pertama dan terutama dalam hidup kita. Seluruh hati, jiwa, dan kekuatan kita harus diberikan untuk mengasihi Tuhan. Menjadikan Dia sebagai prioritas utama untuk dikasihi dalam kehidupan kita. Ayat ini mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang tercatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17. Di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Kata mengasihi dalam pertanyaan ini memakai kata Yunani agape, yang berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati tanpa syarat. Kata agape juga dipakai dalam kata mengasihi dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Dan juga dipakai dalam bentuk agape untuk kata Allah adalah kasih. Jadi agape mempunyai arti kasih Allah, atau lebih jelasnya lagi kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sejati, yaitu kasih yang sekalipun, kasih yang walaupun. Tetapi Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata mengasihi yang dipakai Petrus adalah phileo, yang berarti kasih seorang sahabat, kasih yang terbatas, kasih yang bersyarat, kasih jikalau seandainya, jika kamu baik, maka saya juga baik. Petrus tidak menangkap maksud Tuhan, sehingga ia tidak menanggapi atau tidak menjawab sesuai dengan apa yang Yesus harapkan. Yesus menginginkan supaya Petrus mengasihinya dengan kasih agape, tetapi Petrus menjawab mengasihi Yesus dengan kasih phileo. Kedua kalinya Yesus bertanya hal yang sama kepada Petrus, tetapi Petrus menjawabnya dengan hal yang sama. Tetapi dalam ayat 17, Yesus bertanya untuk ketiga kalinya kepada Petrus. Katanya, Simon,
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ketika mendengar dan menyadari pertanyaan Yesus mengenai kasih yang telah Yesus turunkan standarnya menjadi kasih bersyarat, maka sedihlah hati Petrus. Petrus sedih karena merasa Yesus telah dikecewakan, sehingga menurunkan standar kasih yang diharapkannya dari agape menjadi phileo. Dari sini dapat kita belajar bahwa karena begitu besar kasih agape Yesus kepada kita, Dia juga mengharapkan kita dapat mengasihinya kembali dengan kasih agape. Namun Yesus memaklumi kita sebagai manusia cenderung mengasihi dengan kasih yang berstandar manusia, yaitu kasih phileo, kasih bersyarat. Yesus mengasihi dengan kasih yang tak terbatas dan tak bersyarat, yaitu kasih agape. Namun kita mengasihinya dengan kasih yang terbatas dan bersyarat. Walaupun demikian, Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Karena itu, kita harus belajar agar tidak menjadi seperti Petrus yang menjawab tidak sesuai dengan harapan Yesus. Kita harus menyadari bahwa mengasihi Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita ini. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita selain Tuhan. Tuhanlah sumber dan pusat dari kehidupan kita. Ketika mendapat kesempatan untuk bekerja, kita melakukannya untuk Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kita dapat melihat Tuhan melalui hidup kita. Ketika dipercayakan sebuah keluarga dan juga anak-anak, kita berusaha menjaga dan memelihara keharmonisan keluarga sehingga keluarga kita dapat menjadi keluarga yang berdampak, dapat menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan, kita harus mengerti bagaimana semua pelayanan itu kita utamakan dan benar-benar dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Marilah kita selidiki hati. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari diri kita, lebih dari segala hobi dan kesenangan kita, lebih dari apa yang ditawarkan dunia ini? Karena beribadah dan melayani di gereja saja tidaklah cukup untuk menjadi ukuran bahwa kita telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Banyak orang melayani bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena mencari keuntungan diri, seperti supaya tenar dan terkenal, sebagai sarana penyaluran hobi dan lain sebagainya. Banyak orang yang tanpa disadari lebih mengasihi berkatnya Tuhan daripada Tuhannya sendiri, sang sumber berkat. Karena mengejar uang atau profit lebih, banyak orang rela meninggalkan ibadah dan memilih untuk mengikuti berbagai pertemuan yang dirasa mampu membuka koneksi bisnis, mendatangkan peluang usaha, dan lain sebagainya. Demi menyenangkan diri sendiri yang memang hobi jalan-jalan, banyak orang rela lebih memilih pergi nongkrong, jalan-jalan, dan happy-happy karena berpikir, toh minggu depan masih bisa ibadah. Mumpung ada yang ajak, mumpung ada yang bayarin. Sayang sekali kalau kesempatan ini dilewatkan. Demikian juga bila kita terus bekerja sampai lupa berdoa, artinya kita lebih mengasihi pekerjaan kita daripada Tuhan. Atau ketika kita lebih suka melakukan hobi atau scroll sosial media daripada membaca firman Tuhan. Artinya Tuhan bukanlah yang terutama dalam hidup kita. Kalau demikian, artinya kita masih belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Tidaklah heran bila banyak orang kemudian menjadi apatis dan kecewa kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan tantangan, masalah, dan pergumulan di dalam kehidupan ini. Karena mereka memang belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan haruslah menjadi yang terutama. Keuntungan dan kenyamanan diri janganlah dijadikan yang terutama. Supaya ketika hal-hal tersebut terusik, kita tidak akan merasa berhak untuk protes atau kecewa dengan Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Di dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita tidak bisa mengasihi dunia dan juga mengasihi Tuhan. Jangan hanya merasa diri sudah mengasihi Tuhan, padahal Tuhan belum menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan masih di mulut saja, belum teruji dan terbukti dalam kehidupan sehari-hari dengan mempraktikkan firman Tuhan dan mengutamakan Tuhan secara konsisten. Belajarlah seperti Daud yang berkata dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pakailah kesempatan ini untuk selidiki hati kita. Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga? Maukah kita rela berkorban dan berjuang berusaha demi nama Tuhan dipermuliakan? Atau jangan-jangan berkat Tuhan, godaan dan tawaran dunia telah menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita? Sekiranya kita sedemikian, mohonlah pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Bergegaslah untuk berubah dan ambillah komitmen untuk kembali mengasihi Tuhan lebih dari harta, lebih dari nyawa, lebih dari segala kesenangan atau kenyamanan diri, lebih dari diri sendiri, lebih dari segala berkat, lebih dari segala sesuatu. Di akhir dari program All by Grace hari ini, mari selidiki hati. Masihkah aku mengasihi Tuhan atau aku sedang mengasihi diri, mengasihi hobi, mengasihi semua yang lain lebih daripada mengasihi Tuhan yang seharusnya dikasihi lebih dari semua apapun yang ada, termasuk dari semua apa yang Tuhan berikan dan karuniakan di dalam kehidupan kita. Lebih dari semua
Dari apa yang dibahas dan kita pelajari, kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani kita sekalian. Dan bisa membawa pertumbuhan bagi iman kita. Kiranya kita semua dapat memahami dengan baik dari apa yang didengar sehingga dapat melakukan atau mempraktikannya dengan baik di dalam kehidupan ini dan akan senantiasa menyelidiki hati ini sehingga hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Marilah kita menyelidiki hati dalam hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, apakah kita memiliki motivasi yang benar? Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukan apakah untuk kemuliaan Tuhan atau diri sendiri? Yang ketiga, masihkah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu? Pastikan Anda senantiasa menyelidiki hati agar memiliki motivasi yang benar dalam segala hal dan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan sebaliknya untuk diri sendiri. Kita juga harus mengerti untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama untuk kita kasihi lebih dari semua yang ada di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, hidup kita akan semakin berarti, bernilai, berbobot, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang, serta nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti acara program All by Grace saat ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau bagaimana mengajar kami untuk belajar menyelidiki hati. Apa yang menjadi motivasi di dalam hati kami, apakah kami mengerti apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan bagaimana Tuhan kami harus mengerti menjalani kehidupan ini, bagaimana untuk senantiasa mengasihi Tuhan lebih daripada semua apapun yang kami miliki, apapun yang menjadi pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkasih karunia Tuhan bukan kami sekedar mendengar dan melupakannya, tapi kami boleh menjadi manusia yang mengerti bagaimana harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi dan hidup kami boleh tampil beda, kami boleh terobosan, kami boleh diubahkan, kami boleh dipulihkan, dan hidup kami boleh diperbaharui senantiasa menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkasih karunia Tuhan kepada kami, biarlah kasih karuniamu Tuhan saat ini tercurah atas kami semua yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh boleh terobosan, untuk sungguh-sungguh boleh bertekad memilih untuk mau pemulihan terjadi, dan kami mau belajar senantiasa menyelidiki hati kami sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan dan memiliki kesaksian hidup, dan melalui kehidupan kami jiwa-jiwa boleh menangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga kami bukan fokus hanya kepada diri sendiri, bukan fokus kepada masalah dan pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kami, tapi kami boleh belajar untuk senantiasa check and recheck apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami harus mengerti senantiasa, bukan kadang-kadang saat kami mau, bukan kami sekedar hanya check and recheck, tapi kami akan berusaha, kami akan senantiasa, kami mau berkomitmen untuk cek and recheck senantiasa sehingga kami boleh memiliki motivasi hati yang benar dalam segala hal apapun yang kami lakukan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sehingga kami boleh terima upahnya, dan apapun yang kami lakukan kami boleh mengerti untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Dan kami Tuhan mau lebih-lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam segala area kehidupan kami, biar Tuhan menjadi utama di dalam kehidupan kami, bukan apapun yang menjadi kesenangan kami menjadi utama. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, berkati semua para pemirsa All by Grace yang sudah setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan diri kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi manusia yang bisa menyelidiki
hati dengan baik, sehingga bagaimana kami mengerti dan kami tahu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kami akan jalani dengan baik dan benar dan bisa berhasil dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saat ini kita akan berdoa untuk Anda yang punya masalah, punya tantangan, punya segala pergumulan yang sepertinya tidak sanggup diselesaikan hingga pada saat ini, padahal sudah didoakan, sudah juga konseling, sudah juga melakukan banyak hal dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan seperti apa yang dijanjikan. Kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang kita perbuat bisa berhasil. Tapi kenyataannya begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan di dalam kehidupan ini, yang masalahnya bukan satu, bahkan bertubi-tubi dan sampai saat ini belum terselesaikan. Belum lagi sakit penyakit yang sampai saat ini belum sembuh, belum lagi begitu banyak yang masalahnya bukan saja timbul dari diri sendiri, dari keluarga atau dari pihak-pihak lain, kesemuanya membuat stres yang berkepanjangan. Ya, Anda bukan sendiri. Begitu banyak orang mengalami bisa saja hal yang sama dengan Anda alami sebagai pemirsa All by Grace. Tapi ketahuilah, bagi Tuhan selalu ada solusi. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang penting kita mau rendahkan hati, datang kepadanya, berseru kepadanya, minta kekuatan ekstra dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengatasi semua apapun yang menjadi kekhawatiran, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita, maupun sakit penyakit yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita cuman perlu berseru. Kita cuman perlu serahkan. Dan kita cuman minta kasih karunia Tuhan untuk menjawab seruan doa kita. Mari kita doakan bersama dan Anda serahkan kepada Tuhan. Jangan menjadi kecewa karena kesemuanya itu tidak akan menguntungkan bagi Anda kalau Anda kecewa. Yang benar, tetap semangat. Kembali kita akan serahkan kepada Tuhan semua beban berat kita, dan kita akan berdoa saat ini, dan kita percaya Tuhan akan tolong selesaikan semuanya bagi kita. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang berkata seperti ini. Begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang sampai saat ini sudah didoakan, sudah konseling, sudah berusaha lakukan firman Tuhan, tapi belum ada solusinya. Malah itu masalah sepertinya tidak akan terselesaikan, membuat stres yang berkepanjangan, belum lagi sakit penyakit yang menimpa. Tapi Tuhan, kami tidak mau bersungut-sungut untuk semua apa yang belum Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau selidiki hati kami dan kami mau berubah saat ini. Kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap pegang firman-Mu, itu Engkau izinkan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan lakukan bagian kami. Kami akan tetap setia berseru, serahkan kepadamu semua beban pergumulan di dalam kehidupan kami. Semua sakit penyakit kami, apapun namanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami serahkan kepadamu. Saat ini kami sehati berdoa bersama, percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana dahulu Engkau melakukan mujizat, saat ini juga Tuhan Engkau bisa melakukan mujizat. Bagaimana Tuhan kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi, banyak orang Engkau tolong, saat ini juga Tuhan Engkau akan tolong kami, sehingga tidak lagi ada kuasa
sakit penyakit yang bisa membelenggu kami, sehingga kami tidak akan lagi stres yang berkepanjangan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, kasih dan kuasa-Mu Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan, kesembuhan daripadamu Tuhan, tercurah di dalam nama Tuhan Yesus atas kehidupan kami, atas semuanya yang Tuhan kami doakan boleh terjawab sempurna dan segera, dan tidak ada penundaan. Semua kerinduan hati kami Kau jawab semuanya, dan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, dengan takut akan Engkau, kami percaya kesemuanya Engkau akan buat berhasil Tuhan. Kami bersyukur Tuhan semuanya Engkau lakukan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau pikirkan, yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kami, sehingga pemulihan terjadi mulai saat ini, kesembuhan terjadi mulai saat ini, semua solusi terjadi bagi dalam semua tantangan pergumulan hidup kami, dan semuanya Tuhan tidak akan pernah sama lagi keadaan kami. Yang ada adalah kasih karunia, anugerah, kemurahan-Mu, berkat tercurah di dalam kehidupan kami mulai saat ini Tuhan. Semuanya jalan yang tertutup, pintu yang tertutup Tuhan Kau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Bagaimana kami bisa melangkah, bagaimana kami bisa berjalan, bagaimana kami bisa melakukan apapun juga ada kasih penyertaan-Mu, dan pasti semuanya akan Kau buat berhasil. Kami akan ingat Tuhan saat berhasil semua karena Engkau, oleh Engkau, dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau akhiri acara All by Grace. Bagaimana Engkau berkasih karunia kami boleh bertahan sampai saat ini Tuhan, untuk program All by Grace, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bersyukur juga Tuhan untuk semua pemirsa All by Grace yang sampai saat ini setia mengikuti program All by Grace ini Tuhan. Biar Engkau sendiri sekali lagi berkasih karunia memberkati kami semua yang sudah setia, sehingga hidup kami Tuhan tidak akan pernah sama lagi. Dan bagaimana kami boleh melihat Tuhan berkat demi berkat tercurah, semua yang baik daripadamu akan tercurah dalam segala area kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memiliki kesaksian nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah kasih setia daripada Allah Bapa, biarlah kemurahan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kami, menerangi hati kami, sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan yang bisa berkenan kepadamu. Dan Tuhan, biar berkat-Mu tercurah atas kami senantiasa dari saat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami Tuhan, dengan takut akan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, akan berhasil, dan Engkau buat berhasil, dan Engkau sertai sehingga boleh berhasil demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dan saat ini juga kami akhiri acara All by Grace. Biarlah kami yang sudah mengalami kasih Tuhan melalui program All by Grace ini, kami mengerti bagaimana membagikannya kepada banyak orang yang kami kenal, sehingga mereka pun boleh diberkati, mereka pun boleh dipulihkan, mereka pun boleh diselamatkan sebagaimana Engkau memberkati, memulihkan, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu sekali lagi tercurah buat kami semua pemirsa All by Grace. Tidak ada yang terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akhiri acara All by Grace semuanya. Kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini.
Sampai berjumpa kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan satu-satunya yang harus dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tubuh, jiwa, dan roh boleh sehat senantiasa. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah